Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik dan berbahasa Arab. Di video ini kita akan membahas tentang hadis Riyadhus Shalihin bab ikhlas dan menghadirkan niat pada hadis ke-8, 9, dan 10 insya Allah. Jika Anda menyukai channel seperti ini, silahkan diklik subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Langsung kita mulai ke kajiannya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, sahabat ini berarti. Qala, berkata, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yuqatilu syaja'atan. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ditanya tentang seorang lelaki yang dia berperang syaja'atan, karena ingin dilihat sebagai orang yang berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berperang karena ingin membela tanah airnya. Ini adalah nomor 3. Hamiyatan ini artinya apa? Ayyuqatilu difa'an an ashiratihi wa asibatin laha. Jadi dia berperang karena ingin mengusir orang-orang yang menyakiti keluarga atau negaranya. Wa yuqatilu riya'an, dan tentang laki-laki yang berperang karena riya. Ini ada nomor 4, kita cek. Riya itu yuqatilu talaban lisyahrati, yaitu berperang karena ingin mencari ketenaran. Nah, itu. Perang karena keberanian, perang karena membela tanah air, perang karena mencari ketenaran. Ayyudzalika fisabilillah ya Rasulullah. Mana dari 3 orang itu yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Man qatala, siapapun orangnya yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar untuk menegakkan kalimat Allah, supaya kalimat Allah itu tinggi, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi intinya siapapun yang berperang dari 3 orang itu, jika dia berniat supaya kalimat Allah ini tinggi, maka dia fisabilillah. Ini perang. Kalau kita kiaskan dengan di masyarakat, berarti siapapun yang beramal, yang berbuat sholih dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menempatkan kalimat Allah sebagai yang tertinggi, untuk menunjukkan bahwa kalimat Allah Islam yang tertinggi, maka dia fisabilillah juga. Jadi apa kepentingan kita? Misalkan saat ini banyak demokrasi dan lain sebagainya. Kalau kita membela demokrasi, membela kebebasan berpendapat, membela masyarakat, membela orang lemah, hanya untuk supaya Islam semakin mayoritas, Islam semakin tinggi namanya, maka dia juga fisabilillah. Kuncinya di mana? Kuncinya di niat. Kalau untuk meninggikan nama Allah, jelas itu fisabilillah. Tapi dengan cara yang benar. Mentang-mentang fisabilillah, mentang-mentang untuk Allah, tapi caranya nggak benar. Kalau caranya haram, ya salah. Caranya harus halal dulu. Maka perlu yang namanya ilmu fikih supaya tahu halal dan haram. Penting ini. Kadang orang yang penting ini untuk Allah, ini penting ini untuk Allah, ini untuk Allah. Tapi nggak tahu ilmu fikihnya, nggak tahu halal haramnya. Ini keliru orang seperti itu. Jadi harus tahu hukumnya dulu dalam berbuat berbagai amal. Contoh bekerja, harus tahu mana halalnya, mana haramnya dalam pekerjaan itu, supaya dia mampu terhindar dari halal dan haram. Dia mampu terhindar dari perkara yang haram, dan dia memastikan dirinya itu pada jalan yang halal.
Harus seperti itu. Baru perjuangannya sah. Niatnya untuk Allah menjadi sah. Gitu. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai' ibn Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari Abu Bakrah Nufai' bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Apabila iltaqa bertemu al-muslimani, dua orang muslim, bisayfayhima dengan kedua pedangnya. Fal qatilu wal maqtulu, fal qatil maka pembunuh, wal maqtul dan yang terbunuh, finnar itu di neraka. Qultu, aku berkata, Abu Bakrah yang berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh, jelas dia di neraka, maksudnya gitu. Fama balul maqtul, maka apa kesalahan orang yang terbunuh? Qala, Rasulullah bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibi, sesungguhnya orang yang terbunuh itu, dia itu harison, berkeinginan, ala qatli sahibi, untuk membunuh saudaranya yang muslim lain itu. Jadi sama, yang terbunuh ingin membunuh, yang membunuh juga pasti membunuh. Jadi kesalahan pembunuh karena dia membunuh saudaranya muslim, sedangkan yang terbunuh kesalahannya adalah karena dia juga ada niat mau membunuh saudaranya yang lain. Maka keduanya masuk neraka. Tuh, niat penting, niat. Tapi bagaimana kalau kita dibegal lalu kita membunuh orang? Nah itu nggak apa-apa, karena niatnya mempertahankan hartanya, mempertahankan jiwa raganya. Itu diperbolehkan dalam fikih. Jadi apapun di sini niatnya harus digantungkan dengan fikih dulu. Apakah ini halal atau haram? Kalau haram ya nggak benar. Niatnya bagus, tapi kalau haram ya nggak benar. Tetap. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli jama'atan, salatnya seorang lelaki dalam jamaah. Nih, keutamaan jamaah nih. Tazidu ala salatihi fi baiti, itu melebihi atas salat dia sendiri dalam rumahnya. Wa salatihi fi suki, dan salatnya dia di tempat kerjanya. Bid'an, dengan beberapa, wa ishrina, dan 20 darajatan derajat. Akhirnya jadi 20-an derajat. Jadi salatnya seorang lelaki dalam berjamaah itu melebihi salat dia ketika sendirian dengan 20-an derajat pokoknya. 20-an tingkatan. Jauh pokoknya. Wa dzalika, dan hal itu, anna ahaduhum idza tawadda'a fa ahsanal wudu, dan hal itu, dan demikian ya, dan itu, anna ahadum, jika seorang di antara kalian idza tawadda'a, apabila wudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, jadi wudunya bagus, rukun sunnahnya dikerjakan semua, fardunya dikerjakan semua, kemudian dia datang ke masjid, layan hazu ila as-shalah, tidak ada yang membangkitkan dia ke masjid kecuali untuk sholat. La yuridu ila sholat, dia tidak ada keinginan kecuali sholat. Lam yahtu, maka dia tidak melangkah khutwatan, dengan satu langkah, ila rufi'alahu biha darajatun, kecuali diangkat bagi dirinya dengan langkah, setiap langkah tersebut diangkat 1 derajat. Tuh bayangkan, setiap langkahnya itu sudah mengangkat derajat dia. Setiap langkahnya dari rumahnya itu sudah mengangkat derajatnya. Kemudian wa hutta anhu biya khati'ah, dan dihapuskan dari dirinya dengan setiap langkah tersebut 1 kesalahan. Khati'atun, dihapuskan 1 kesalahan. Tuh bayangkan betapa luar biasanya. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala masjid, apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fis sholati, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, maka dia berada dalam salat, dan dia berada dalam salat itu
selama dia ditahan oleh sholat. Maka nafi sholati, maka nanti sholatu yatahbisu. Maka dia dalam dia tetap ya, kondisi dia tetap dalam keadaan tertahan oleh sholat di masjid itu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat akan terus menerus mendoakan kepada seorang di antara kalian, madama fi majlisihi, selama dia berada di tempat duduknya, alladzi sholati, yang dia sholat pada tempat itu. Yaquluna, para malaikat berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih, malam yu'di fihi. Ya Allah, ampunilah dia, terimalah taubat dia, dan itu doanya ya, dua ya, ampuni dan terima taubatnya, selama dia tidak berbuat kejelekan di masjid itu. Jadi nggak bercanda, nggak ngobrol-ngobrol hal-hal yang duniawi dan lain sebagainya. Malam yuhdis fi, selama dia tidak hadas di dalam masjid. Jadi kalau dia tidak batal wudhu di dalam masjid dan dia tetap berdiri, tetap stay di tempatnya setelah dia sholat, maka dia selalu didoakan oleh malaikat. Bayangkan itu teman-teman, ada sebuah cerita ya, seorang salaf, dia itu nggak pernah terlewat sholat jamaah. Suatu ketika ada tamu dia, maka dia disibukkan dengan tamu dan dia menjadi telat sholat isya berjamaah. Akhirnya dia keluar dari rumah mencari di masjid mana yang ada sholat jamaah. Ternyata semuanya sudah selesai sholat berjamaah, dia telat. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah sedih, lalu dia sholat. Dia ingat bahwasannya sholat jamaah itu mengungguli 27 derajat. Lalu dia sholat 27 kali sholat isya. Setelah itu dia tidur, dia mimpi. Dia itu naik kuda dengan kencang. Di depannya banyak rombongan orang berkuda. Dia mencoba menyusul orang-orang rombongan itu. Sekuat tenaga dipacu kudanya sampai sekecang mungkin, tapi nggak pernah bisa menyusul rombongan itu. Kemudian salah seorang rombongan itu menoleh ke belakang dan berkata, "Hei, kamu itu hanya membuat lelah kuda kamu. Jangan kau paksakan. Kamu tidak akan bisa menyusul kami." Kemudian dia berkata, "Loh, kenapa saya nggak bisa menyusul Anda? Kenapa saya nggak bisa menyusul kalian?" Kemudian rombongan itu berkata, "Karena kami sholat berjamaah, sedangkan kau sholat sendiri ya." Nah itu, kemudian dia bangun, langsung dia sedih sekali karena sudah nggak bisa terkejar. Karena apa? Lihat nih balasannya nih. Orang yang dia wudhunya bagus, hasan, sempurna, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, setiap langkahnya itu menaikkan derajat dia dan menghapuskan keburukan dia. Ketika sampai di masjid, dia duduk di tempat sholat, dan selama duduk di tempat sholatnya itu dia hanya ingin sholat, maka di situ malaikat akan mendoakan dia, "Ya Allah, ampuni dia, terima taubat dia," terus menerus sampai dia selesai pulang, selama dia tidak berbuat keburukan, selama dia tidak berhadas. Mana yang bisa menandingi hal seperti ini begitu? Sholat semalam suntuk pun nggak bisa menandingi ini. Ini luar biasa. Sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Demikian kajian hadis kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada salah keterangan silahkan dikoreksi, saya minta maaf. Saya sangat berterima kasih kalau ada yang mengkoreksi, karena memang kekurangan ilmu saya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.